Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Japa Story ID, yang dimana channel ini akan menceritakan cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor yang telah terjadi. Setelah kita bercerita penghuni pabrik gula di video sebelumnya, yaitu di mana Mas Anton yang sebagai kepala jaga atau satpam, yang dimana ia diganggu oleh makhluk-makhluk mistis, dan dia pun akhirnya keluar dari rumah hunian yang disediakan oleh perusahaan. Kita lanjut ke bagian 3, yang mana penghuni pabrik gula. Langsung saja kita masuk ke jalan ceritanya. Pak, kebelet. Kalimat itu mungkin hal yang aneh dikatakan oleh seorang gadis kecil. Namun di desa saya, kalimat itu akan berbuah menjadi hal yang tidak mengenakan, terutama bila dikatakan di kala hari sudah petang. Ya sudah, ayo Bapak antar, kata Pak Sukin, tetangga saya. Pak Sukin sehari-harinya bekerja sebagai kuli kasar. Maklum, desa saya memang kebanyakan berisi orang-orang yang bekerja serabutan. Bila tidak punya kebun, maka mereka akan bekerja jadi kuli. Kadang tukang kebun orang kaya, tapi kebanyakan tukang beca untuk mereka yang berpendidikan lulusan SD. Beliau sendiri tinggal di RT 3, sedangkan saya di RT 2, dan rumah Rombe ada di RT 4. Tapi hari ini lupakan sejenak tentang rumah Rombe, karena kita akan bercerita tentang penghuni pabrik gula di zona timur. Pak Sukin sendiri memiliki 2 anak. Yang pertama adalah Nur, gadis yang usianya 4 tahun lebih tua dari saya. Sedangkan anak yang kedua adalah Jamal. Saya pernah ceritain dia di salah satu tweet lain saya. Jamal 1 tahun lebih tua dari saya. Petang itu, setelah Pak Sukin selesai bekerja, ia melihat Jamal dan Nur sedang belajar. Jadi beliau ikut bergabung bersama mereka. Namun kemudian Nur tiba-tiba mengatakan hal yang mungkin tidak akan pernah ia lupakan, apalagi setelah kejadian itu terjadi. "Pak, kebelet," katanya lirih. Pak Sukin terdiam lama, kemudian berujar, "Ya sudah, ayo Bapak antar." Dulu saya termasuk salah satu desa tertinggal. Jangankan aspal, WC saja satu pun tidak ada yang punya di rumah. Kecuali mereka yang rumahnya sudah bertembok, karena kebanyakan rumah di sini, termasuk rumah saya waktu itu, masih dari bambu lalu. Bila kami tidak memiliki WC, kemana kami buang hajat? Jawabnya di pabrik zona timur. Sebelum saya lanjut, saya bakal jelasin dulu apa saja yang ada di zona timur. Di pabrik zona timur ada sebuah tanah yang luasnya memanjang. Di sana berjejer rumah-rumah gaya tua, tapi bukan Belanda. Bila dihitung, rumah itu memanjang sekitar 19-21 rumah tua. Dan setiap rumah ada keluarga yang tinggal, yaitu karyawan pabrik yang bekerja di pabrik gula. Mereka mendapat fasilitas di rumah ini. Alasannya, di zona timur ada sebuah gerbang tua, di mana gerbang itu adalah gerbang akses ke gudang produksi. Mungkin secara tidak langsung mereka bisa menjaga gerbang itu dari para pencuri yang pernah meresahkan. Gerbangnya sendiri cukup jauh dari rumah dinas karyawan, namun tidak akan ada yang bisa masuk ke sana sebelum melewati rumah dinas. Nah, sebelum gerbang ada sebuah selokan besar yang digunakan sebagai pembuangan air saluran produksi pabrik. Di sini pabrik membangun akses sebuah WC umum untuk para karyawan dinas, yang boleh digunakan juga untuk para warga desa saya juga. Warga desa merasa terbantu dengan adanya WC umum ini. Hanya saja WC umum ini tempatnya juga jauh di dalam, tepatnya di antara kebun pisang yang luasnya hampir setengah hektar. Dan ketika petang datang, tidak ada penerangan apapun selain cahaya bulan. Setelah mengambil senter, Pak Sukin menggandeng tangan Nur. Mereka berjalan menuju ke WC umum di zona timur pabrik. Wajahnya sebenarnya diselimuti rasa takut, namun ia mencoba tenang, mengingat Nur tidak tahu apa-apa tentang cerita yang beredar, tentang penghuni usil yang ada di sana. Baru saja Pak Sukin dan Nur melewati pagar rumah dinas karyawan, benar saja, sebagian besar rumah sudah mematikan lampu mereka. Berbekal senter di tangan, Pak Sukin melesat masuk bersama Nur, berjalan di antara kebun pisang yang gelap gulita.
Diiringi suara hewan malam, Pak Sukin masih menggandeng Nur, sembari tangannya menyorot jalan dengan cahaya senter di tangan. Sepi sekali, katanya dalam hati. Setelah berjalan kurang lebih 15 menit, bangunan WC tua umum sudah terlihat. Ayo nak, cepat ya kalau buang air besar. Nur pun melangkah masuk ke salah satu pintu, kemudian menutupnya. Pak Sukin menunggu di luar, ia menyalakan rokok untuk menghilangkan sepi. Kemudian ia mendengar suara asing di telinganya. Suaranya lirih namun terdengar jelas sekali. Hihihihihihi. Suara wanita menangis. Batin Pak Sukin, matanya menerawang ke sebuah pintu WC paling ujung. Berbekal rasa ingin tahu, beliau mendekati tempat itu. Ketika Pak Sukin tepat berada di depan pintu itu, ia masih mendengar suara itu begitu lirih. Namun sangat jelas, akan tetapi ada perasaan tidak enak yang seperti muncul tiba-tiba, dan itu sudah dirasakan sejak pertama kali menginjak tempat ini. Siapa yang menangis di tempat seperti ini? Batin Pak Sukin yang masih ragu apakah ia harus mengetuk pintu untuk sekedar mencari tahu sumber suara itu. Namun dirinya diselimuti keraguan, akan tetapi suara itu tidak mau pergi dan sangat mengganggu sehingga tanpa sadar, tok 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 tok, Pak Sukin sudah mengetuk pintu. Suara itu tiba-tiba menghilang. Bingung, Pak Sukin masih memandang ke pintu itu. Diketuknya lagi pintu itu untuk kedua kalinya. Tok 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 tok. Tak ada jawaban apapun. Perhatian Pak Sukin teralihkan ketika ia melihat Nur baru keluar. Tanpa membuang waktu, Pak Sukin segera menghampiri Nur dan menyeretnya pergi meninggalkan tempat itu. Namun kembali ia mendengar suara menangis itu lagi. Kali ini diikuti aroma wangi melati yang menyeruk di hidungnya. Ayo nak, kita pergi dari sini, katanya buru-buru. Belum jauh dari WC umum itu, tiba-tiba terdengar seperti suara benda jatuh, nyaris menyerupai suara ketika kelapa jatuh dari pohon. Kaget dan bingung, Nur dan Pak Sukin mencari-cari sekiranya apa yang baru saja terjatuh itu. Pak, apa itu? Kata Nur. Tunggu di sini sebentar ya, Bapak akan segera kembali. Dalam langkah menembus kebun pisang, Pak Sukin berpikir, tidak mungkin itu buah kelapa. Di sini kan kebun pisang, dan suara pisang jatuh tidak akan sekeras itu. Tapi rasa penasaran terkadang membutakan akal pikiran manusia, sehingga Pak Sukin mulai mencari-cari di mana sumber suara itu berasal. Ia bergerak ke sana kemari, melewati satu pohon pisang ke pohon pisang yang lain, hingga akhirnya matanya tertuju pada siluet bundar di atas tanah. Ia menyorot benda asing itu dengan senter di tangannya, mendekatinya, kemudian memungutnya. Rupanya sebuah batu besar biasa. Kecewa, Pak Sukin berniat akan membuangnya begitu saja, namun aneh, batu itu mendadak memiliki tekstur lain, dan ketika Pak Sukin mengamatinya lebih jeli, dilihatnya sebatok kepala tengah tersenyum menyeringai menatap wajahnya. Kepala buntung, katanya langsung membuangnya jauh-jauh. Dengan langkah kaki yang cepat, Pak Sukin berlari meninggalkan tempat itu. Matanya awas memandang sekeliling, mencari di mana ia meninggalkan anaknya tadi. Namun ia bingung, di tempat ia meninggalkan Nur, Pak Sukin tidak menemukan keberadaannya. Gelisah bercampur takut mendadak memenuhi pikirannya. Pak Sukin mulai memanggil Nur dan masuk ke celah kebun pisang yang semakin lama semakin membuatnya merinding. Lega ia melihat Nur dari kejauhan. Ia tengah duduk di atas pohon pisang yang tumbang. Tampaknya ia sedang menunggu dirinya. Tanpa berpikir panjang, Pak Sukin segera mendekatinya. Tetapi kembali ia mencium aroma wangi melati lagi. Tipis dan benar saja, di belakang Nur, anaknya, ia melihat wanita bergaun putih tengah berdiri di belakang Nur. Tapak kakinya melayang di atas tanah dan ia menyeringai dengan gigi taringnya. Mendadak Pak Sukin tidak tahu lagi apa yang terjadi karena seseorang membangunkannya. Ia tertidur beralaskan daun pisang dan membuat si pemilik kebun khawatir. Pak Sukin, ngapain tidur di sini? Diceritakan semua pengalamannya semalam, dan wajah ngeri segera tergambar pada pemilik kebun. Sembari berujar, astagfirullah, untung bapak gak apa-apa. Ketika sampai di rumah, Pak Sukin menemukan Nur sudah ada di rumah. Maka dengan perasaan yang masih tidak karuan, Pak Sukin bertanya, "Tidak ada yang terjadi semalam setelah membuang hajat?" kata Nur.
karena yang mengantarnya pulang itu Pak Sukin sendiri. Cerita ini segera menyebar dan membuat geger semua orang. Semenjak saat itu tidak ada lagi yang berani pergi ke WC umum ketika hari sudah petang, karena penghuni di zona timur adalah penghuni paling usil yang seringkali bersinggungan dengan warga. Apakah cerita ini berakhir di sini? Jawabannya tidak, karena ini baru awal pembuka penghuni di zona timur. Kebun pisang pelengsengan, begitulah orang memanggil nama tempat ini. Lalu, apakah ada sejarah di balik nama ini? Mari kita eksplor tempat ini dan dengarkan baik-baik sajian saya kali ini. Sebelum menjadi kebun pisang, tempat ini menjadi arus utama sebagai pembuangan limbah pabrik yang langsung menuju ke kolam limbah di selatan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa pipa pembuangannya sendiri telah memakan banyak nyawa. Hal ini pernah dibicarakan oleh salah seorang saksi yang kini beliau mendiami salah satu rumah mes khusus karyawan. Meski sudah tua, namun ketika ditanya tentang peristiwa ini, beliau selalu bersemangat seolah kejadian itu terjadi baru kemarin. Lalu, apa alasan tanah ini dialihfungsikan menjadi mes bagi para karyawan pabrik? Disinilah kita akan mulai. Untuk membangun pipa pembuangan dari gedung produksi yang areanya tepat di tengah di samping cerobong yang konon dijaga oleh makhluk sesosok naga yang ganasnya minta ampun, dan di sampingnya adalah Singgasana Maharatu, sosok yang menjadi raja di mana wujudnya tidak boleh digambarkan oleh siapapun, bahkan oleh sang juru kunci yang dipercaya itu sendiri. Di tanah sebelah timur, dekat dengan sebuah gerbang tua besar, ada sebuah pembangunan pipa yang ukurannya besar sekali, yang kelak akan digunakan sebagai pengalir dari limbah ke kolam. Masalahnya adalah, sejak awal pembangunan ini berjalan, ada sosok yang sudah sangat lama menjaganya, dan dia adalah sosok yang tidak dapat diajak bicara, bahkan oleh juru kunci pabrik waktu itu. Kejadian ini sangat jauh sebelum saya lahir, namun pembangunan ini bisa dibilang sangat penting sebagai penunjang produksi pabrik yang memang memiliki kelemahan dalam membuang limbah karena jauhnya gedung produksi dan kolam limbah. Setelah diberi peringatan untuk tidak melanjutkan pembangunan oleh si juru kunci, rupanya hal ini tidak digubris oleh mandor yang diberi mandat saat itu. Pembangunan tetap dilangsungkan, akibatnya banyak kejadian aneh yang terjadi. Yang paling sering tidak hanya sekali dua kali, namun berkali-kali dalam pembangunan, beberapa dari mereka seperti melihat sosok anak-anak kecil yang berbaris memandang mereka dengan wajah datar. Ketika ia diperhatikan lebih teliti, sosok anak-anak kecil itu tidak lagi terlihat. Dan tidak hanya itu, lubang yang mereka gali seringkali menemukan batu besar yang setiap kali diangkat bobotnya tidak sama dengan ukuran batu itu. Batu yang seukuran semangka harus dipindahkan bahkan oleh 2 orang. Puncaknya adalah kematian tragis hampir 17 pekerja yang tewas karena tertimbun tanah. Oke guys, di cerita kali ini kita akan stop dulu, kita akan potong dulu ceritanya, kita akan jeda dulu ceritanya sampai saat ini, dan kita akan lanjutkan kembali ceritanya di part selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini, jangan lupa klik like, subscribe, and comment, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka mendengarkan cerita-cerita horor. Saya tutup untuk di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.